administratif yang unik, di mana pulau-pulaunya tersebar dari ujung paling barat Indonesia yakni Sabang hingga ujung timur yakni Merauke. Indonesia juga memiliki sebutan sebagai negara kepulauan, di mana secara faktual kawasan atau teritori lautnya lebih luas dibandingkan dengan teritori daratannya. Sebagai negara maritim yang sangat besar, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya dan keindahan bahari yang mengharu biru. Daerah pesisir digunakan selalu memberikan dampak yang positif dan mendukung sektor perekonomian di Indonesia. Hal ini selaras dengan mata pencarian masyarakat di daerah pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, pembudidaya rumput laut, petani garam, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tentu mengalami dinamika sosial dan kehidupan setiap tahunnya, yang merupakan salah satu dampak dari munculnya globalisasi dan perkembangan teknologi di era masa kini. Di sisi lain, pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang semakin maju, dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk membangun ketangguhan pada mata pencarian mereka. Menilik kembali terkait dengan visi Indonesia Emas 2045, saat ini bangsa Indonesia terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kemajuan pemerataan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya pada bidang perekonomian dan pemanfaatan teknologi terbarukan, di mana pemerintah mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat untuk langsung terlibat dalam menjaga sumber daya laut dan potensi-potensinya, sebagai upaya untuk sadar dalam menjaga lingkungan dan komitmen bersama dalam menyeimbangkan ekosistem sekitar melalui gerakan Blue Economy. Untuk itu, sebagai agent of change, kami sebagai generasi muda dengan bangga mempersembahkan Juru Pencar Smart Application, optimalisasi teknologi, meningkatkan manajemen informasi, komunikasi, dan administrasi berbasis ERS atau Electronic Reporting System sebagai upaya dalam mewujudkan komitmen Blue Economy. Mahasiswa memainkan peran penting sebagai agent of change dalam masyarakat, termasuk dalam menghadapi isu lingkungan hidup. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa mengembangkan inovasi bernama Juru Pencar Smart Application yang merupakan aplikasi berbasis Electronic Reporting System atau ERS yang tujuannya untuk meningkatkan komunikasi, ekonomi, dan administrasi di daerah pesisir. Kata juru pencar diambil dari bahasa daerah Bali yang berarti tukang ngejuk be, yang sebutan lain dari sebuah profesi yakni nelayan yang bekerja sebagai menangkap ikan. Visi kami ini mendorong 3P, perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya laut guna mendukung ketercapaian Blue Economy melalui beberapa misi, di antara yang pertama, yakni mendukung manajemen ekonomi, informasi, dan administrasi terintegrasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, mendukung adanya pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan penggunaan aplikasi terbarukan berbasis ERS, Electronic Reporting System. Lalu yang ketiga, mendukung gerakan pemerataan, perkembangan, dan penggunaan iptek di berbagai sektor, khususnya dalam manajemen informasi, komunikasi, dan administrasi yang sudah terintegrasi. Yang dirancang bukan hanya untuk meningkatkan keselamatan, melainkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada aplikasi Juru Pencar yang dibuat akan memudahkan para nelayan dalam menikmati berbagai fitur dalam satu aplikasi. Aplikasi yang kami buat memiliki beberapa keunggulan, yakni pertama, fitur keamanan dengan layanan SOS untuk situasi darurat nelayan di tengah laut. Yang kedua, fitur prediksi cuaca guna membantu prediksi cuaca di tengah laut. Yang ketiga, fitur pangkalan data nelayan atau PDN memberikan informasi terkait berita pertahanan pangan dan perikanan di kabupaten maupun cabang. Yang keempat, fitur layanan pemasaran ikan atau LPI memberikan informasi mengenai harga ikan, penjualan online, serta menghubungkan nelayan dengan pembeli. Yang kelima, ruang nelayan merupakan platform chat untuk para nelayan untuk melakukan diskusi. Yang terakhir yaitu yang keenam, kontak person, yaitu menyediakan nomor darurat Basarnas. Aplikasi ini menggunakan desktop dan website. Penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan elektronik berbasis ERS akan digunakan untuk mencatat, melaporkan, mengelola data perikanan, termasuk penangkapan, pendaratan, penjualan, dan transshipment. Sehingga pada aspek ini yang menjadi kuncinya adalah buku elektronik dengan nahkoda yang menyimpan catatan mengenai hasil penangkapan ikan
dan mengirimkan kepada otoritas nasional atau Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan cabang maupun pusat. Sehingga nantinya pada aplikasi ini akan disambungkan dengan web laman atau situs dari DKPP. Selain pelaporan melalui aplikasi ini akan memudahkan nelayan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber daya laut ataupun perikanan di daerah sekitar. Penting untuk diketahui bahwasannya demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna inovasi Smart Application Juru Pencari ini, jika diterapkan akan mengalami berbagai perkembangan atau update, salah satunya dalam aspek teknis yang mengatur sistem khususnya dalam teknis operasional dan tim-tim yang akan bergerak dalam perencanaan, pengimplementasian, hingga nantinya nelayan dapat menggunakan aplikasi tersebut secara mandiri. Dalam aspek ini diperlukan tahapan-tahapan sistematis dari pengguna aplikasi, yakni dari metode pelaksanaan berupa tahap awal, yakni observasi untuk penentuan kelompok-kelompok nelayan yang akan memerlukan penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan profesinya. Pada tahap ini dilakukan observasi yang dilaksanakan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan teknik wawancara. Pada tahap persiapan, tim akan menyiapkan aplikasi dengan melakukan pengembangan dari hasil yang didapatkan melalui beberapa kali melaksanakan observasi, yakni tahapan perencanaan desain aplikasi Juru Pencar Smart Application berbasis Electronic Reporting System atau ERS, dimulai dengan langkah awal yang mencakup aplikasi pemanfaatan dalam bidang teknologi dan sektor perekonomian yang bermanfaat bagi nelayan. Fitur-fitur yang ditawarkan meliputi yang pertama, keamanan atau safety, yang kedua, prediksi gelombang dan cuaca, yang ketiga, pangkalan data nelayan atau PDN, yang keempat, layanan pemasaran ikan atau LPI, dan yang kelima, uang nelayan, dan yang terakhir, kontak person. Desain dilakukan menggunakan perangkat lunak Figma yang mencakup proses desain tampilan antarmuka pengguna. Hal ini dapat membantu nelayan mengakses fitur-fitur tersebut secara intuitif dan efisien. Berikut merupakan tampilan aplikasi dalam tahap persiapan tim, dimulai dari tahap pembuatan desain prototipe aplikasi. Dalam proses pembuatan desain Juru Pencar Smart Application ini, tim menggunakan perangkat lunak Canva, Visual Studio Code, dan XAMPP Control Panel. Sementara itu, untuk alat yang digunakan ada laptop Asus VivoBook M3400KA. Adapun proses pembuatan desain prototipe aplikasi Juru Pencar Smart Application yakni sebagai berikut. Yang pertama, proses desain aplikasi dimulai dengan menganalisis fitur yang dirancang akan muncul di aplikasi Juru Pencar Smart Application yang dilanjutkan dengan menyusun alur penggunaan aplikasi. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya adalah melakukan proses desain pengguna antarmuka aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna saat memakai aplikasi Juru Pencar Smart Application. Tujuan pembuatan desain pengguna antarmuka ini kami lakukan menggunakan aplikasi Canva. Lalu yang ketiga, selanjutnya ini proses membangun dan membuat database pada aplikasi dengan menggunakan perangkat lunak XAMPP Control Panel dan Visual Studio Code sebagai text editor dengan Flutter sebagai bahasa pemrogramannya, serta Laravel sebagai framework web setelah prototipe aplikasi Juru Pencar Smart Application rampung. Langkah yang keempat yakni menguji aplikasi Juru Pencar Smart Application diuji coba untuk memastikan adanya kesesuaian antara fitur yang tampil pada aplikasi dengan prototipe yang telah dirancang. Lalu langkah yang kelima, setelah diuji coba dilakukan, maka proses selanjutnya adalah proses evaluasi dengan memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam fitur di aplikasi Juru Pencar Smart Application. Setelah tahapan persiapan, dilanjutkan dengan tahapan pengimplementasian yang dilakukan melalui sosialisasi yang akan dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yakni pendampingan kepada nelayan untuk menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, fungsionalitas dari aplikasi Juru Pencar yang akan dirancang. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan. Melakukan pelatihan kepada nelayan terhadap fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Juru Pencar, dan selanjutnya melakukan pendampingan untuk mengetahui pemahaman nelayan serta untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada aplikasi Juru Pencar.
Pada tahapan ini juga akan dilakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan nelayan langsung apakah aplikasi ini dapat memberikan manfaat secara maksimal. Setelah itu akan dilaksanakan tahapan akhir yakni evaluasi program. Dalam tahap evaluasi kami menetapkan beberapa hal penting bagi program yang wajib diperhatikan. Di antaranya yang pertama, bentuk aplikasi melakukan evaluasi penggunaan antarmuka serta pengalaman penggunaan dalam menggunakan aplikasi juru pencar Smart Application. Lalu yang kedua, data terkini dalam aplikasi melakukan penambahan data sesuai dengan data terkini, yakni dalam fitur pangkalan data nelayan atau PDN, di mana dalam fitur ini penyajian informasi terkait sumber daya laut dan kegiatan di pesisir serta laporan diperbaharui secara berkala sesuai dengan informasi terkini. Lalu yang ketiga, pemeliharaan aplikasi melakukan pemeliharaan aplikasi secara berkala 1 bulan sekali untuk penambahan data terkini dan 2 bulan sekali untuk pemeliharaan segi fitur tampilan aplikasi untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi juru pencar Smart Application. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, tentunya tim selalu melakukan proses pengembangan terhadap aplikasi juru pencar. Seperti yang kita ketahui saat ini, lingkungan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu adanya tindakan sadar dan terencana. Antaranya yaitu yang pertama, inovasi ini akan dibuat, terus dievaluasi dan diperbarui menyesuaikan tren. Yang kedua, tim melakukan proses pemeliharaan agar dapat meminimalisir potensi error dan hal negatif lainnya. Yang ketiga, inovasi ini memanfaatkan IRS atau Electronic Reporting System pada fitur administrasi agar memudahkan controlling. Yang keempat, tim pengembangan akan berencana melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait, diantaranya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan atau LKHK dan Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya yang kelima yaitu tim perlu melakukan sosialisasi agar inovasi yang dibuat ini dapat dipercaya oleh publik.